Ya, jelang lawan Qatar, Sinteyong buka fakta mengejutkan di Piala Asia U23. Bikin pede Timnas Indonesia U23. Ya, strategi Emil Audero jadi jalan pintas Erick Thohir di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana dengan nasib Martin Paes? Dean Zenitbergen menyusul dinaturalisasi. Bisa jadi tandem ideal Rafael Struijk. Mimpi sang pangeran Jordi Amat bawa Indonesia ke Piala Dunia. Tangis sang nenek seketika pecah. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru yang terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda bersama saya, Ceta. Timnas Indonesia U23 akan memulai perjuangan mereka dengan bermain di Piala Asia U23 Qatar 2024. Sinteyong sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin termasuk dengan melaksanakan pemusatan latihan atau TC sejak awal April lalu di Dubai. Di sela-sela pemusatan latihan, Timnas Indonesia U23 akan menjajal kekuatan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ya, tim memang mengalami kekalahan dari Arab Saudi dengan skor 3-1, tapi skuad Garuda justru memetik kemenangan dari Uni Emirat Arab dengan skor tipis 1-0. Sinteyong pun mengakui punya pengalaman mumpuni di Timur Tengah, baik ketika masih menjadi pemain profesional ataupun sebagai pelatih Timnas Indonesia. Bahkan Sinteyong menjadi satu-satunya pelatih utama di Piala Asia yang kembali ke Piala Asia U23. Kepercayaan diri Sinteyong pun muncul karena menjadi pelatih yang paling berpengalaman dibandingkan tim lainnya. Persiapan pun dilakukan matang-matang oleh pelatih asal Korea Selatan ini. Dia pun memutuskan untuk menunjuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai lawan di laga uji coba mereka selama TC di Dubai. Dengan pengalaman Sinteyong dan matangnya persiapan Timnas Indonesia U23, Sinteyong percaya diri bisa membawa sejarah baru di Piala Asia U23. Level penampilan kami meningkat, kepercayaan diri dari pemain juga meningkat dan dua pertandingan itu sangat membantu kami. Jadi saya bisa katakan ini jadi persiapan khusus untuk pertandingan melawan Qatar dan Yordania. Kami melakukan persiapan yang sangat bagus sejauh ini, kata Sinteyong. Ya, demi mendapatkan hasil maksimal, pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong akan diprediksi mengandalkan formasi 3-4-3. Lantas, apakah Sinteyong langsung menurunkan bek andalan yang kini merumput bersama Cerezo Osaka Justin Hubner? Jawabannya tidak. Sebab bek berusia 20 tahun ini belum bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 ketika bersuat Timnas Qatar U23. Kabarnya Justin Hubner baru bergabung dengan skuad Garuda Muda pada Rabu 17 April. Justin baru tersedia ketika Timnas Indonesia U23 menantang tim kuat Timnas Australia U23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U23 2024 pada Kamis 18 April 2024 pada pukul 8 malam. Ya, meski Justin absen, Sinteyong sudah memiliki trio baku di lini belakang. Trio ini yang membantu Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Uni Emirat Arab U23, yakni Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Komang Teguh. Kolaborasi ini akan dilapisi Hernando Ari yang mengawal posisi penjaga gawang. Selanjutnya Rio Fahmi bertugas sebagai wingback kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk posisi dua gelandang sentral akan ditempati Arkan Fikri dan Ivar Jenner. Lalu bagaimana untuk pengisi lini depan? Di sana akan ada Witan Sulaiman sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand sebagai winger kiri, dan Rafael Struijk sebagai penyerang tengah. Harapannya kolaborasi ini dapat mengantarkan Timnas Indonesia U23 meraih poin penuh atas Timnas Qatar U23. Ya, kiper Emil Audero bisa menjadi jalan pintas yang dipersiapkan Erick Thohir bagi Indonesia, terutama di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir sudah bertemu dengan Emil Audero dan bahkan sudah berjabat tangan. Ya, pertemuan itu menyusul dua pertemuan lain bersama bos Sampdoria Andrea Radrizzani dan mantan bos Inter Milan Massimo Moratti. Ya, digaitnya Emil Audero oleh Erick Thohir ini seiring perjalanan rumit untuk mendatangkan Martin Paes yang terganjal dengan statuta FIFA. Jabat tangan antara Erick dan Emil Audero ini kemudian dikait-kaitkan dengan statement lama dari Ketua Umum PSSI tersebut. Ya, pengamat sepak bola nasional Tommy Deski mengatakan jika Erick sudah menjabat tangan seorang pemain maka itu sudah deal.
Dan jika pada akhirnya Emil menjadi target utama naturalisasi jangka dekat ini, maka bisa jadi Erik mempersiapkan dirinya di kualifikasi Piala Dunia di round ketiga. Saat ini timnas Indonesia masuk di round kedua kualifikasi Piala Dunia dan berada di posisi runner-up grup F. Satu kemenangan lagi akan membawa timnas Indonesia lolos di round ketiga. Untuk bertarung di round ketiga ini, maka timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berkualitas. Bahkan Erik pun menginginkan hal tersebut. Semula nama Emil Audero mulai terpinggirkan karena desas-desus ada penolakan. Erik kemudian bergerak cepat untuk mendatangkan Martin Paes. Bak Gayung bersambut kiper FC Dallas itu pun sepakat. Namun ternyata ada kendala yang menghalangi Martin ke Indonesia karena ia pernah membela timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Sesuai dengan statuta FIFA bahwa hanya pemain di bawah 21 tahun yang bisa pindah asosiasi sepak bola. Meski demikian, masih ada celah bagi Erick Thohir untuk mendatangkannya lewat pengadilan arbitrase olahraga internasional. Namun dalam prosesnya pasti akan memakan waktu. Sementara timnas Indonesia punya waktu yang mepet untuk menambah pemain grade A-nya. Ya, maka bisa jadi Erick Thohir mengganti strategi dengan lebih dulu mendatangkan Emil Audero sebelum Martin Paes. Apalagi saat ini usia Emil sudah menginjak 27 tahun, sehingga kesempatan untuk dipanggil timnas Italia pun semakin mengecil. Di satu sisi banyak yang sepakat Erick Thohir mendatangkan Emil menjadi kiper timnas Indonesia, meski banyak juga yang tetap menomorsatukan Martin Paes. Ya, di tengah heboh kabar naturalisasi Emil Audero muncul nama Dean Zenderbergen yang bakal menyusul menjadi WNI. Rumor itu mencuat setelah striker Sparta Rotterdam tersebut melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan. Dean juga diketahui sudah mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Sparta Rotterdam merupakan salah satu kontestan Eredivisie Liga Kasta teratas Belanda. Saat ini Sparta Rotterdam berada di papan setengah klasemen, tepatnya peringkat 9. Dean yang berposisi sebagai striker ini saat ini baru berusia 22 tahun. Darah Indonesia mengalir dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Jika nanti benar dinaturalisasi, Dean Zenderbergen bisa menjadi tandem ideal dari Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI getol melakukan proyek naturalisasi. Yang paling heboh adalah kabar naturalisasi Emil Audero. Selain Emil, PSSI juga mengincar sederet pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Mulai dari Kevin Dix, Kelvin Verdong, Jens Reven, Jero Ritwold, hingga Martin Paes. Sementara itu, bek timnas Indonesia Jordi Amat meyakini Garuda akan dapat menembus putaran final Piala Dunia. Di samping itu, Jordi ingin membawa timnas Indonesia meraih gelar juara. Jordi Amat merupakan bek keturunan Spanyol Indonesia. Saat ini mantan bek Swansea ini memutuskan untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Jordi Amat punya mimpi besar bersama timnas Indonesia. Ia menginginkan untuk membawa Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia memang tengah berupaya untuk mendapatkan satu tempat di Piala Dunia 2026. Sekarang ini timnas Indonesia besutan Sinteyong sedang mengikuti putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia punya kesempatan besar untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, skuad berjuluk Garuda ini hanya membutuhkan satu kemenangan saja dalam laga fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini menempati posisi kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 7 poin. Timnas Indonesia mengantongi selisih 4 poin atas Vietnam yang bercokol di urutan ketiga klasemen grup F. Jordi Amat pun mengakui bahwa impian utama dia di timnas Indonesia adalah membawa skuad Garuda ke Piala Dunia. Selain itu, Jordi menuturkan dia mau mempersembahkan gelar juara untuk timnas Indonesia. Meski begitu, bek kelahiran Barcelona ini menyadari tak mudah untuk mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sebab menurut Jordi, sepak bola Indonesia masih dalam tahap berkembang. Ya, Jordi Amat juga mengungkapkan neneknya menangis meski dia tidak bermain melawan Vietnam di SUGBK di Jakarta kemarin. Jordi sendiri tidak bermain karena tengah mengalami cedera. Akan tetapi yang menyaksikan timnas Indonesia bermain menjamu Vietnam di tribun bersama puluhan ribu supporter Garuda di pertandingan ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret 2024. Saat lagu kebangsaan Indonesia berkumandang di stadion, ia menoleh dan melihat neneknya menangis. Nenek Jordi Amat bernama Ishe Mas Villanueva. Saat ini ia berusia 75 tahun dan ia pun dibesarkan di Makassar, Sulawesi.